Hey hey hey, selamat datang kembali di Pokasi Podcast episode keempat bagian kedua, di mana di sini kami akan membahas mengenai genre romcom, kenapa genre tersebut bisa sangat populer. Nah, untuk bagian kedua ini akan sama polanya seperti bagian pertama, di mana kami berdua ini akan memulai dengan membahas sedikit mengenai apa itu genre romcom, terus juga mungkin ada hal-hal yang menarik yang membuat kami mau menonton atau membaca genre romcom, pandangan kami mengenai genre romcom, kenapa bisa sangat populer di Jepang, terus juga ada beberapa anime yang menarik perhatian kami di 2 musim terakhir, terus juga mengenai bagaimana pasar romcom di Indonesia dari apa yang kami lihat, keluh kesah kami mengenai genre romcom, dan ditutup dengan rekomendasi dari kami berdua mengenai genre romcom. Nah, mungkin untuk memulai bagian kedua ini, gue pengen dengerin dulu penjelasan dari Seiyu mengenai apa sih itu genre romcom. Silakan, Sei. Oke, romcom ya atau romance komedi. Mungkin, yang bakal gue jelasin nggak sama kayak waktu cara Faiz ngejelasin isekai ya, karena kalau isekai kan dia emang satu genre sendiri gitu yang berdiri. Sementara kalau romcom ini kan dia 2 genre yang digabungin jadi satu, yang di mana itu ada genre romance sama genre komedi. Nah itu tuh kenapa sih disebutnya romcom tuh kalau setahu gue karena gini ya, karena istilah romcom tuh sebenarnya istilah yang dipakai sama bisa dibilang orang-orang yang nonton anime di barat itu. Karena kan disingkatnya tuh romcom ya, romance comedy. Sementara kalau misalkan di dalam anime sendiri, kalau dulu sih gue cukup sering denger ya dalam anime sendiri, ada beberapa karakter yang suka bilang, kata love come kalau misalkan dibaca bahasa Inggrisnya, tapi kalau misalkan dalam pengucapan Jepangnya tuh biasanya mereka suka ngomongnya tuh rabu come, di mana itu artinya artinya tuh dari love sama komedi. Sebenarnya kan sama ya itu konteksnya tentang, kisah percintaan sama yang ada unsur komedi di dalamnya. Tapi mungkin kalau misalkan kita lihat lagi sama definisi romcom yang sekarang sering umum dipakai mungkin ya, rata-rata tuh kayak gini, dia ceritanya tuh cerita, romansa atau cerita romantis yang di mana ada antara laki-laki atau perempuan yang saling tertarik gitu ya. Bisa misalkan mereka ada saling rebutan lah atau misalkan ada yang antara satu orang sama satu orang aja, tapi di dalam situ tuh ada unsur komedinya. Biasanya si unsur komedinya tuh masuk ketika si kedua karakter ini misalkan lagi pendekatan atau mereka lagi berdua tiba-tiba ada muncul dari karakter lain. Jadi si romcom ini dia cerita romantis sebenarnya, cuman punya unsur komedi yang nyelip-nyelip di dalamnya. Cuman mungkin harusnya kalau kita di Indonesia mungkin kita nyebutnya bukan romcom ya, bukan romance komedi gitu, tapi kalau di Indonesia mungkin kita lebih umumnya dengan sebutan komedi romantis mungkin. Harusnya kalau di Indonesia sih kalau menurut gue mungkin lebih cocoknya disebutnya, komro atau combro mungkin ya, karena kan komedi romantis bukan romance komedi. Paling gitu sih kalau misalkan, apa itu, si genre dari romcom itu sendiri. Oke, kalau gitu kita langsung mulai dari yang pertama kali ya, langsung mulai dari apa sih yang menarik dari anime romcom, sama kenapa sih anime romcom ini bisa populer di Jepang menurut gue ataupun Faiz. Mungkin dimulai dari gue dulu kali ya. Kalau misalkan menurut gue pribadi sih kenapa si genre romcom ini menarik, kalau dari gue yang pertama ini, karena beberapa judul anime romcom tuh mereka emang udah ngasih spoiler gitu di judulnya. Karena, contohnya mungkin gini ya, kalau misalkan gue ngambil contoh yang udah agak lama aja kayak misalkan Nisekoi. Nisekoi sendiri kan kalau misalkan diartiin itu, arti dari judulnya kan false love ya. Itu nyambung juga tuh ke ending dari cerita si Nisekoi-nya. Ternyata yang kepilih kan emang bukan, yang, ya gitulah pokoknya. Intinya tuh kan emang karena false love gitu yang terjadi di ending-nya si Nisekoi itu. Terus kalau misalkan kalian lihat dari judul kayak di Saekano sendiri kan itu dia judul kalau diterjemahin ke Inggrisnya tuh How to Raise a Boring Girlfriend. Itu kelihatan juga dari ending Saekano kita tahu kalau misalkan yang menangnya tuh emang si cewek yang paling boring gitu. Nah, yang menarik dari anime Naruto menurut gue itu karena dari si judulnya tuh udah ngasih tahu spoiler kalau misalkan, oh kayaknya yang bakal menang tuh pas si ini gitu. Kalau misalkan emang di dalam
si anime romcom itu dia ada sistem yang kayak war gitu, ada yang sat satu cowok ngerebut eh, yang atau ada unsur haramnya lah, pokoknya jadi kayak si ceweknya tuh banyak terus nanti yang di ujungnya kepilih satu. Nah, biasanya di judul udah dikasih tahu tuh yang menang siapa. Terus si, anime romcom ini menurut gue yang menarik karena dia punya konfliknya tuh yang macam-macam gitu. Biasanya kan ada yang konfliknya tuh dia di cerita antara di anak SMA atau di anak perkuliahan kayak gitu. Terus biasanya kan umumnya ceritanya tuh, si yang saling rebutan ini kalau nggak satu angkatan biasanya adik tingkat atau kakak tingkat. Terus sekarang kemarin muncul juga tuh yang agak baru kayak misalkan di Gotonbu, saingannya tuh malah saudara sendiri gitu. Menurut gue tuh di situ unik karena si konfliknya tuh udah mulai macam-macam gitu. Terus yang ketiga menurut gue yang menarik dari romcom tuh karena si ceritanya menghibur ya, biarpun dia ngambil konsepnya cerita romantis gitu, tapi punya unsur komedinya juga. Jadi, ditontonnya tuh nggak usah terlalu serius sih kalau menurut gue, bisa ditonton secara santai gitu, untuk kayak semacam hiburan kayak gitu. Paling itu sih kalau misalkan yang menarik menurut gue tuh dari si anime Ramune itu, dari judulnya. Pertama karena si di judulnya tuh biasanya udah ngasih tahu spoiler ending-nya kayak gimana, terus konfliknya yang macem-macem, sama si ceritanya yang menghibur. Tapi kalau misalkan dilihat kenapa sih, si anime romcom ini bisa populer di Jepang. Nah, kalau menurut gue pribadi gini ya, ini agak nyambung juga sama topik kita di episode sebelumnya, di yang visual novel itu. Di situ kan kita bilang kalau visual novel tuh, apa namanya, salah satu genre game yang populer di Jepang. Nah, di dalam visual novel tuh kan ada satu subgenre lagi ya, ada game galge atau game, dating sim. Nah, dating sim sama romcom ini kebetulan agak mirip sih. Biasanya ya terutama kalau misalkan dia yang punya unsur haram gitu. Nah, kenapa ini populer di Jepang tuh karena mungkin nyambung ke situ sih kalau menurut gue karena, si visual novel yang genrenya, dating sim ini populer di Jepang juga, otomatis mau itu anime, manga, ataupun light novel yang punya tema yang mirip ke sana gitu, yang dia konsepnya tuh ada milih gitu si ceweknya atau misalkan ada tentang cerita romantis yang punya unsur komedi juga mungkin bisa populer di Jepang tuh karena nyambung sama si visual novel itu. Paling gitu sih kalau dari gue kenapa bisa populer di Jepang tuh karena mungkin ada korelasi dari si populernya dating sim visual novel di Jepang. Kalau dari lu sendiri kira-kira kayak gimana, Is? Mungkin sebelum masuk kepada hal-hal yang menarik dari genre romcom menurut gua dan juga kenapa mungkin di Jepang genre romcom ini bisa populer, gua mungkin mau memberikan sedikit pengakuan dulu. Jujur aja, sebenarnya genre romance itu adalah genre yang paling gua hindari. Kenapa? Karena gue itu termasuk yang gampang terpengaruh gitu, gampang kena pengaruh apalagi kalau misalnya si adegan romansnya itu cukup nyesek gitu. Kayak misalnya contohnya itu dulu Steins Gate lah. Gue nonton Steins Gate itu kan sebenarnya ada unsur romansnya juga kan antara si Maki Sekurisu sama Okabe Rintaro gitu kan, apalagi si siapa namanya Okabe Rintaro-nya tuh ketika udah ada adegan romantis antara si Maki Sekurisu dan Okabe Rintaro, dia terpaksa si Okabe-nya itu terpaksa harus muter balik waktu lagi untuk nyelamatin orang lain gitu kan, dan akhirnya si kejadian romantis itu jadi apa ya kayak tidak terjadi gitu sebenarnya. Nah itu kan menurut gue itu cukup nyesek dan pada waktu itu gue juga cukup terpengaruh gitu, dan apalagi walaupun gue emang menghindari genre romance tapi gue pernah sih nonton beberapa genre romance yang menurut gue drama banget, terus juga ada yang secara ending tuh nggak happy gitu, kayak contohnya Kimi no Iromachi itu dia pure romance ya, drama romance, dan emang dari segi cerita juga drama banget buat gue. Terus juga yang dua ini adalah karyanya Makoto Shinkai yaitu 5 cm per second sama Kotono Hanoniwa. Itu kan secara ending juga menurut gue bukan ending yang happy gitu kan, tapi ya itu menurut gue itu bagus, tapi memang apa ya berpengaruh gitu sama gue gitu. Gue gampang ke bawah suasananya, jadi akhirnya pada waktu itu gue memang menghindari genre romance awal-awal gue nonton anime ya. Bahkan ketika awal nonton anime pun gue belum mengerti genre romance gitu. Romance, sorry. Maksud gue belum mengerti genre romance komedi atau romcom. Karena ternyata setelah, maksudnya sekarang-sekarang ini gue mulai nonton atau baca yang genrenya romcom, gue baru tahu kalau ada beberapa anime yang gue tonton dulu ketika awal-awal gue mulai
nonton anime itu ternyata genrenya romcom gitu. Tapi gue sama sekali nggak tahu kalau itu tuh romcom kayak gitu. Nah, mungkin masuk pada hal yang menarik dari genre romcom menurut gue. Kalau buat gue pribadi sih, hal yang menariknya itu sebenarnya gue melihat ada beberapa apa ya, anime atau manga romcom yang gue baca itu memiliki karakter development yang bagus gitu. Yang mana itu apa ya, si karakternya itu berkembang sesuai dengan jalan cerita gitu. Seiringan dengan ceritanya berjalan, karakternya berkembang juga kayak misalnya Oregairu gitu kan. Contohnya Oregairu lah. Kita bisa lihat si Hachiman yang awalnya tuh bener-bener nggak peduli sama lingkungan sekitar gitu kan, sama hubungan sosial dengan orang lain, akhirnya berangsur-angsur dia apa ya, karakternya tuh secara karakter berkembang karena ada beberapa konflik juga yang terjadi sampai akhirnya si Hachiman kan di season terakhir animenya itu sampai punya pacar gitu kan. Itu kan apa ya, menurut gue di situ menariknya gitu. Jadi ada perkembangan karakter seiringan dengan berjalannya cerita. Terus juga yang kedua, gue melihatnya ada romcom yang gue sebut dengan romcom sugar ya, atau romcom gula gitu kan, yang mana ini tuh kalau yang romcom gula itu biasanya emang dari awal kayak si heroin sama main karakternya itu antara mereka lagi proses PDKT atau dari awal udah pacaran. Nah biasanya itu apa ya, ceritanya atau adegan-adegan yang ada di cerita romcom itu biasanya manis banget gitu loh, bikin kita senyum-senyum sendiri kadang ketika bacanya. Dan biasanya memang ya udah dia sudah berpasangan gitu, nggak ada unsur harem biasanya kayak gitu, yang nggak ada unsur harem. Dan itu juga menarik buat gue karena ya menghibur juga sih, menghibur dan juga oh kok ini pasangan tuh manis banget gitu ya. Kalau istilah Inggrisnya yang sering gue lihat tuh kayak apa, lovey dovey gitu ya istilahnya ya. Jadi wah ya apa ya, bener-bener menghibur, bener-bener bikin senyum-senyum sendiri yang kayak gitu tuh. Terus kayak wah anjir lah kok bisa kayak gini gitu, pasangan tuh kok bisa manis banget gitu di cerita romcom. Terus juga selain itu biasanya kalau misalnya yang sugar romcom ini atau ya yang pokoknya yang dari awal si MC sama heroin tuh emang PDKT atau pacaran, itu biasanya ada pasangan sampingan. Pasangan sampingan di sini tuh kayak misalnya temennya MC terus sama temennya heroin tiba-tiba pacaran gitu. Apa padahal yang selama ini berproses tuh antara MC dan heroin, tapi ternyata temennya yang pacaran duluan misalnya. Itu tuh juga hal yang menarik gitu menurutku. Jadi pasangannya tuh nggak cuma fokus di MC dan heroin, tapi ada juga pasangan sampingan yang ternyata misalnya secara fase progres mereka berpacaran misalnya atau yang tadinya PDKT itu atau pacarannya itu kadang bisa jauh lebih cepat daripada si MC dan heroinnya sendiri gitu kan. Itu juga menarik kalau buat gue ya. Terus juga hal menarik lainnya dari genre romcom yang gue lihat itu kayak bagaimana MC dan heroin itu awal deketnya gitu, pertama kali mereka deket. Nah, ya mungkin di sini ada sedikit perbedaan ya antara yang romcom harem dengan romcom yang dari awal itu cuma sepasang gitu, cuma MC sama heroin aja. Itu kan ada sedikit perbedaan kalau misalnya gue lihat bagaimana si MC itu bisa deket sama heroin. Kayak misalnya biasanya kalau yang umum di apa genre yang romcom harem itu kan misalnya salah satu heroinnya itu adalah Osama Jimmy atau teman masa kecil gitu kan. Terus juga ada yang teman sekelas misalnya. Terus ada juga yang teman satu klub atau misalnya ada juga yang senior atau juniornya dia gitu kan. Terus kalau misalnya yang emang romcom yang langsung sepasang, sebenarnya nggak beda jauh sih ya. Bisa jadi yang sepasangnya ini MC sama si heroinnya teman masa kecil juga kah, atau teman sekelas, atau misalnya senior junior gitu kan, bisa juga kayak gitu. Tapi emang kayak yang menarik buat gue hal yang apa ya, ibaratnya yang menjadi alasan kenapa mereka akhirnya bisa tiba-tiba deket. Kayak misalnya yang umum gitu, yang template itu kan si MC dan heroin itu duduk sebelahan di kelas, atau misalnya ternyata rumah mereka tuh berdekatan misalnya seperti itu kan, atau ada juga kejadian kayak misalnya eh, si MC sama heroin itu dulu udah pernah ketemu tapi kayak cuma sekilas doang kah ketemunya, atau pokoknya nggak dekat, terus tahu-tahu dipertemukan lagi ketika SMA misalnya seperti itu. Banyak sih hal-hal yang menarik dari bagaimana yang memulai kisah romantis komedi antara MC dengan heroin itu, bagi gue menarik ya hal-hal itu.
Nah tadi kan udah ya, pertama tuh karakter development-nya yang menurut gue menarik, terus yang kedua itu tentang sugar romcom, dan yang ketiga itu tentang bagaimana si MC dan heroin itu awal pertama mereka deket gitu ya. Nah ada satu lagi yang menurut gue menarik banget dari romcom itu adalah formula yang digunakan. Sebenarnya sih romcom itu udah banyak banget gitu loh. Seri romcom kayak hampir bisa dibilang tiap bulan ada aja seri baru, entah itu manga ataupun light novel ya. Sama sih sebenarnya kayak misalnya isekai, tapi mungkin yang membedakan kalau gue lihat, kalau misalnya isekai itu yang memang terkenal dan makanya akhirnya terkesan bosen banget, isekai udah kebanyakan itu karena formulanya itu yang apa ya, yang populer itu adalah overpower, harem, reinkarnasi dijadiin satu. Nah, itu tuh rata-rata tuh kayak isekai-isekai baru tuh pasti dia itu reinkarnasi terus jadi overpower dan punya harem. Itu yang membuat isekai itu sangat membosankan gitu. Tapi kalau misalnya romcom walaupun udah banyak banget tapi formula yang digunakan pun bermacam-macam gitu. Banyak banget juga. Mungkin ini gue akan memberikan satu contoh formula romcom yang gue lihat atau yang gue tahu itu ada sekitar 6 judul yang memiliki formula seperti ini. Nah, formulanya itu adalah heroin ngejailin atau ngegodain MC. Nah, untuk judulnya yang gue tahu atau emang ada yang gue baca juga ada 6 itu. Yang pertama itu adalah Karakai Jozuno Takagi-san. Yang kedua, Uzaki Chanwa Asobitai. Yang ketiga itu Ijiranai de Nagatoro-san. Yang keempat, Kaete Kudasai Akutsusa. Yang kelima, Ichizude Beach Nakohai atau Ichizu Beach Chan. Sama yang keenam itu Sakurai Sanwa Kizuite Hoshi. Nah, ini dari 6 ini gue melihat walaupun emang yang 3 judul awal yang gue sebut ya, yang si Takagi, Uzaki sama Nagatoro itu gue nggak baca. Gue baca itu si yang Akutsu, yang Ichizu sama Sakurai-san. Walaupun yang Akutsu akhirnya setelah chapter 83 gue drop gitu ya, karena gue lagi milih-milih, akhirnya ya udah gue pilih si Akutsu yang gue drop. Nah ini gue lihat itu heroinnya itu ngejailin atau ngegodain MC gitu, formulanya seperti itu. Tapi di antara 6 judul yang gue sebutin atau di antara 3 judul yang gue baca lah, antara Kaete Kudasai Akutsusan, Ichizude Beach Nakohai atau Ichizu Beach Chan sama Sakurai-san wa Kizuite Hoshi itu memiliki apa ya, cerita, terus bagaimana karakternya, bagaimana ceritanya, bagaimana mereka itu awal deket itu punya ciri khas masing-masing gitu, berbeda gitu loh. Jadi walaupun emang kayak inilah misalnya si yang Sakurai-san itu kan MC-nya ngegodain kebalik, heroinnya ngegodain MC, atau si Ichizude Beach Nakoha itu si heroinnya tuh ngeflirting atau ngegodain MC gitu. Ini sama-sama ngegodain nih. Tapi bagaimana cara mereka ngegodainnya, bagaimana awal MC dan heroin itu deket, apa yang menyebabkan si heroin itu ngegodain MC itu berbeda gitu loh. Makanya gue merasa walaupun memang bukan heroin, walaupun memang romcom itu udah banyak banget, tapi karena memang mereka formulanya banyak dan walaupun mereka menggunakan formula yang sama itu akan terasa perbedaannya. Dan juga karena memang apa ya, ada bedanya, bukan ada bedanya, dan karena memang banyaknya formula ini akhirnya kita sebagai pembaca atau penggemar romcom itu bisa memilah-milah gitu formula seperti apa yang kita suka. Kayak misalnya mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang emang suka formula yang heroin ngegodain atau ngejailin MC, 6 apa ya, 6 judul yang tadi gue sebutin itu mungkin kalian akan cocok gitu loh. Atau misalnya kalian lebih sukanya kayak apa, romcom yang harem gitu loh. Kalau misalnya romcom yang harem gitu kan, itu kan banyak juga kan romcom yang harem gitu kan, kayak misalnya Gotobung no Hanayome kah atau ya lain-lain lah gitu. Terus ada juga misalnya kalau kalian senengnya yang sugar romcom yang emang dari awal tuh si MC sama heroin emang udah berpacaran kah atau masih PDKT kah atau bahkan udah menikah gitu kan. Itu juga ada banyak beberapa judulnya, atau bahkan ada juga kayak misalnya formula yang MC dan heroin itu berpura-pura pacaran atau berpura-pura menikah, kan seperti itu juga ada, dan lain-lain lagi gitu. Masih banyak lagi formula-formula romcom yang bisa kalian temukan gitu. Nah, jadi menurut gue ini juga banyaknya formula ini, dan karena kebetulan gue juga sekarang lagi banyak baca romcom gitu, jadi gue melihat oh banyak juga nih perbedaan formula yang menurut gue juga menarik gitu untuk diikutin.
Nah, kalau misalnya kenapa genre romcom itu bisa sangat populer di Jepang, kalau gue sih melihatnya sebenarnya ya genre romcom itu lebih kepada khayalan orang-orang Jepang gitu. Jadi mereka tuh kayak berharap atau berhayal supaya bisa memiliki kisah cinta yang seperti di cerita-cerita romcom gitu kan. Soalnya kalau misalnya gue lihat kayak contohnya nih cerita romcom tuh ada yang MC-nya itu tipikal yang pemurung gitu kan. Terus tiba-tiba ada cewek yang ceria ngedeketin dia. Itu kalau misalnya gue lihat secara logika ya, kayaknya kalau di kehidupan nyata itu nggak bisa juga yang seperti itu gitu loh. Kayak aneh aja gitu tiba-tiba misalnya orang yang apa ya, orang yang pemurung tiba-tiba dideketin sama cewek yang ceria gitu. Kecuali emang si ceweknya ini punya maksud lain gitu kan. Tapi gue melihatnya memang kebanyakan cerita romcom tuh emang berasal dari hayalan orang Jepang. Apalagi kan kalau misalnya gue lihat itu di berita-berita gitu kan, emang orang-orang Jepang tuh banyak yang tidak tertarik pacaran. Dan gue pernah lihat alasan kenapa mereka tidak tertarik pacaran itu sebenarnya bukan karena mereka tidak tertarik, tapi lebih kepada mereka itu tidak berani gitu. Kayak misalnya si cowok cowok ini suka sama cewek, tapi dia tuh nggak berani ngedeketin si cewek itu atau nggak berani menyatakan perasaannya seperti itu kan. Jadi makanya romcom inilah cerita-cerita romcom itu bisa menjadi pelarian bagi orang-orang Jepang yang di dunia nyata itu di kehidupan mereka tidak memiliki pengalaman atau tidak memiliki kisah cinta yang baik. Nah, si cerita romcom ini bisa menjadi penghibur gitu buat mereka yang wah iya apa kayak berhayal lah cerita-cerita romcom yang manis-manis atau misalnya cerita-cerita romcom yang harem gitu kan berharap wah gue orang yang gloomy terus berharapnya bisa dapat harem gitu kan itu bener-bener khayalan lah kalau misalnya bisa gue bilang dan itu juga yang menjadi alasan kenapa romcom itu bisa sangat populer di Jepang kalau misalnya menurut gua pribadi. Oke, mungkin tadi kita udah dengerin ya hal yang menarik dan juga kenapa alasan romcom itu bisa sangat populer di Jepang menurut Seiyu dan juga menurut gua. Mungkin sekarang kita akan masuk kepada anime romcom di dua musim terakhir yaitu Spring dan Summer 2021 yang menarik perhatian kami berdua. Kira-kira mau mulai dari siapa dulu nih, Se? Oke, mungkin dari gue dulu kali ya, untuk yang, apa namanya, anime romcom 2 musim terakhir untuk di Spring sama di Summer 2021. Mungkin mulai dari Spring dulu kali ya. Nah, kalau dari Spring sih, ada 2 sih sebenarnya yang bikin gua tertarik waktu di musim Spring itu. Yang pertama, ada Fruit Basket The Final atau Fruit Basket season terakhir. Ya mungkin dari kalian ada beberapa yang mikir, "Ah, masa sih Fruit Basket masuk ke romcom, bukannya dia fokusnya di drama sama scenes of life?" Ya emang bener, Fruit Basket tuh dia fokusnya emang di, apa namanya, drama sama scenes of life, tapi mereka punya unsur, apa namanya, romance comedy juga di dalamnya. Ditambah lagi mungkin karena banyak orang yang nggak nontonnya juga karena dia anime shoujo kali ya. Tapi ada satu yang perlu gue kasih tanda catatan khusus buntut di Fruit Basket ini ya, atau mungkin hampir di semua, anime romcom yang punya genre shoujo. Ini agak berbanding kebalik sama, apa namanya, romcom yang ada genre shonen sih, atau yang ditulis sama autor laki-laki sih umumnya kayak gitu. Karena kan kalau misalkan cerita shoujo umumnya yang nulis pasti perempuan ya, autornya nggak mungkin laki-laki. Nah, ini tuh yang menurut gue menarik di Fruit Basket ini tuh karena satu, eee, umumnya ketika kita lihat cerita romcom yang ditulis sama autor cewek itu, si ceritanya tuh malah, bisa dibilang lebih realistis gitu, lebih gampang atau lebih mudah connect sama apa yang bisa kita alami di kehidupan sehari-hari. Beda sama, eee, anime romcom yang ditulis sama autor cowok atau anime romcom yang genrenya shonen tuh. Ini nyambung juga sama yang tadi Faiz jelasin soal kenapa si romcom itu bisa populer di Jepang karena, itu tuh si romcom tuh lebih ke fantasi dari si penulisnya. Nah, yang genre shonen itu atau yang romcom ditulis sama cowok tuh emang lebih kelihatan ceritanya tuh lebih fantasi lah ibaratnya, lebih ke gimana sih, ngegambarin imajinasi seorang laki-laki ketika dia pengen misalkan dapet cewek banyak atau misalkan pengen dapet si tipe cewek yang kayak gimana. Nah ini terbalik sama yang cerita
apa namanya, romcom shoujo karena dia lebih realistis. Nah, kenapa si Fruit Basket ini menarik menurut gue, karena dia ceritanya lebih realistis gitu, lebih masuk akal untuk dicerna, sama si romcomnya tuh, manis gitu, rasa, sensasi romcomnya tuh asik, dapatnya tuh lebih gimana ya, flow-nya tuh lebih kayak kalau bisa dibilang tuh ada naiknya, ada turunnya tuh enak gitu, nggak tiba-tiba naik, nggak tiba-tiba turun. Jadi, eee, feel yang didapat ketika nontonnya tuh enak, terus nggak terlalu rumit juga untuk si ininya, walaupun kalau misalkan dilihat dari, konsep cerita si dramanya emang cukup rumit ya, karena ya pembahasannya tuh tentang keluarga dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari sisi romcomnya doang, ini termasuk romcom yang light karena enak gitu ditontonnya santai. Ditambah lagi si Fruit Basket ini kenapa gue suka banget, karena dia pakai kata final untuk bener-bener ngegambarin kalau itu emang cerita final, udah bener-bener tamat gitu, nggak kayak judul lain yang pakai sama titel final juga, tapi dia nggak bener-bener tamat gitu. Tapi ini nggak termasuk Gintama ya, karena kalau Gintama kan dia parodi, jadi dia mau pakai judul kalimat final di belakang juga nggak masalah, karena dia emang konsep utamanya parodi. Nah, terus yang kedua ada Koitoyobu ni Kimochi. Warui itu, singkatannya Koikimo. Dia tuh, romcom yang, apa namanya, bisa dibilang tuh cerita, percintaan yang beda usia gitu antara gadis SMA sama pria kantoran. Nah, ini kenapa menurut gue ini menarik karena, si Koikimo ini dia punya bisa dibilang developing karakter yang, eee, balance, dalam artian balance-nya tuh dari kalau kita lihat dari sisi si heroin ceweknya, dia tipikal orang yang bisa dibilang baru masuk masa puber gitu, baru tahu yang namanya rasa suka sama lawan jenis. Nah, dia ada tuh kalau sejauh dari animenya 1 sampai 12 kemarin tuh, ada dari dia mulai nggak tahu apa-apa sampai punya rasa suka ke lawan jenis. Nah, sementara dari sisi si laki-lakinya ini yang dia pegawai kantorannya ini, dia bisa dibilang tipikal orang dewasa yang masih childish. Jadi dia tuh udah dewasa secara fisik, tapi pemikirannya tuh masih pemikiran, remaja atau anak-anak gitu. Nah, dia tuh punya di 12 episode animenya tuh punya perkembangan yang menurut gue menarik, dari awalnya dia yang agak cringe kalau kalian nonton di episode satunya, tapi ketika seiring sejalannya episode ini, si MC cowoknya dia kayak, apa namanya, punya perkembangan yang lebih realistis karena nyadar diri, "Oh, gue tuh udah orang yang kerja di kantor gitu, masa pemikirannya masih pemikiran anak remaja," gitu. Nah, dia tuh pemikirannya udah mulai dewasa, jadi masalah-masalah yang dia hadapi itu dia, lebih jalanin seperti layaknya orang dewasa, sama percintaannya juga dia udah mulai mikir, mulai dari sisi si cewek yang dia suka tadi yang anak SMA, sama dari sudut pandang dia sebagai orang kantorannya. Nah, itu untuk di Spring-nya. Sebenarnya di Spring ada satu lagi sih yang tadinya menurut gue menarik, ada Osamake. Nah, tadinya menurut gue ini menarik karena dia tuh dari judulnya kan, romcom di mana, teman masa kecil itu nggak mungkin kalah, judulnya tuh kan kayak gitu ya. Karena kan kalau misalkan kalian lihat hampir mayoritas romcom tuh nggak ada yang bikin si teman masa kecil dari si MC-nya itu menang kan ya, rata-rata si teman masa kecil itu selalu kalah gitu. Kalau nggak kalah, di akhir biasanya dia, jadi cewek pertama yang ditolak sama si MC-nya. Nah, kirain gue si Omasake ini nggak kayak gitu, si, apa namanya, si teman masa kecil itu emang benar si teman masa kecil nanti yang bakal menang, tapi, yang anehnya dari Omasake itu dia malah ngangkat si teman masa kecil ini tuh ke semua heroinnya. Jadi si semua heroin yang ngerebutin si MC cowok ini, semuanya teman masa kecil. Jadi kan, ya sama-sama bohong gitu kalau gitu. Kalau misalkan semuanya teman masa kecil, ya berarti si judul cerita di mana teman masa kecil nggak pernah kalah, ya sama aja bohong gitu, nggak masuk akal. Karena dari 3 MC yang tiga-tiganya teman masa kecil itu berarti kan, yang setangkap dari gue ya, kemungkinan di ending terakhirnya itu ya tiga-tiganya menang gitu. Karena kalau misalkan dia cuma satu yang menang, ya nggak masuk sama judulnya tadi. Jadi agak aneh gitu menurut gue si Omasake ini, walaupun kalau misalkan dilihat secara konsep dari, apa namanya, pertarungan si 3 heroinnya ini cukup asik menurut gue, cuman, karena nggak relevan sama judul, ditambah lagi si MC-nya ini agak kurang gimana ya, bisa dibilang tuh dia
lebih masuknya tuh ke tipikal MC di cerita shonen sih menurut gue, karena dia nggak terlalu ngerti soal yang namanya percintaan, ditambah lagi dia masih terlalu, ya nggak bisa balance gitu, dia nggak bisa ngebedain mana yang benar sama mana yang salah, jadi gue coret tuh si Omasake. Nah, sementara untuk di Summer sendiri sebenarnya gue nggak ada yang terlalu bikin tertarik ya. Awalnya gue kira si, eee, Bokutachi no Remake itu masuknya ke romcom, karena sejauh gue lihat dia punya unsur romance juga, ada komedinya juga, tapi ternyata setelah dicari-cari di berbagai tempat gitu ya, mau itu dari animenya ataupun dari sumber asli di light novel-nya tuh dia nggak punya, apa namanya, nggak punya genre romcom gitu, di dalamnya cuman punya genre drama sama romance aja. Jadi nggak gue masukin sih. Jadi paling untuk 2 musim terakhir gue cuman yang bikin gue tertarik itu cuman di Fruit Basket sama Koikimo doang. Ya sejauh ini untuk di Summer nggak ada yang bikin gue tertarik sih, selain yang di Spring tadi 2 itu. Kalau di Summer menurut gue masih biasa-biasa aja gitu. Paling gitu aja sih dari gue untuk yang 2 anime romcom 2 musim terakhir. Kalau dari lu kira-kira kayak gimana, Is? Anime romcom yang menarik buat gua di 2 musim terakhir sih. Untuk yang musim semi sebenarnya sama kayak Seiyu ya. Yang gua tonton itu adalah Koito Yobuni wa Kimochi Warui atau Koikimo. Jadi gua nggak akan panjang lebar menjelaskan karena emang udah banyak dijelasin oleh Seiyu ya. Paling sedikit aja dari gua. Jujur aja awalnya gua nonton Koikimo ini emang ngerasa cringe ya, terutama di 3 episode pertama kayak yang Seiyu tadi juga udah jelasin gitu. Tapi mulai episode 4 gue merasa mulai ada perkembangan dari karakter MC maupun karakter heroin yang akhirnya membuat gue bisa bertahan nonton itu sampai tamat gitu. Terus juga kalau misalnya alasan gue yang lain kenapa gue bisa bertahan nonton Koikimo itu sebenarnya karena karakter adiknya MC gitu. Adiknya MC cewek dan dia cakep banget gitu kan. Ya, tapi ya selain cakep juga, gue melihat dia itu sangat suportif baik kepada MC yang merupakan kakaknya dan juga kepada heroin yang merupakan teman baiknya di sekolah gitu. Dan apa ya, bisa gue bilang kenapa akhirnya si adiknya MC ini suportif kepada hubungan mereka berdua sebenarnya ada alasannya tersendiri karena gara-gara MC deket sama heroin itu akhirnya membuat MC dan si adiknya MC ini gua agak bingung sih ya cara nyebutnya karena emang nama MC dan adiknya ini cuma beda 1 huruf gitu dan sama-sama apa ya kalau pengucapannya mirip karena si kakaknya itu namanya Rio pakai Y kalau gue nggak salah ya si adanya itu Rio pakai I atau kebalik gitu gue lupa. Nah makanya penyebutannya agak bingung jadi gue bilangnya MC dan adanya MC aja lah ya. Nah itu katanya gara-gara kedekatan MC dan heroin itu membuat hubungan antara MC dan adiknya itu yang tadinya jarang ngobrol akhirnya mereka jadi ngobrol gitu jadi sering ngobrol jadi mulai deket kayak si MC-nya tuh jadi mulai sering pulang ke rumah karena sebenarnya MC-nya punya masalah keluarga juga gitu kan. Nah itu menurut gue akhirnya jadi menarik juga gitu dan perkembangan ceritanya juga yang membuat akhirnya gue bisa bertahan nonton Koikimo sampai tamat. Walaupun gue merasa ya bukan romcom yang bagus banget juga bukan menurut gue. Nah sebenarnya awalnya di musim semi juga ada satu yang mau gue tonton juga romcom itu sama kayak Seiyu juga yaitu Osamake atau Osanane Jimiga Zeta ini Makenai. Awalnya gue pengen coba nonton tapi pas awal banget episode 1 gue lihat sih karakter utamanya itu siapa tuh namanya Haru ya kalau gue nggak salah ketika momen Haru tiba-tiba sujud gitu loh sujud di hadapannya heroin ya Kuro kalau gue salah namanya apa siapa lupa itu membuat gue sangat ilfeel dan gue melihat wah ini mah tipikal romcom yang MC-nya gue paling gak suka udah akhirnya gue batal nonton Osamake dan ternyata bener aja gitu. Setelah gue lihat cuplikan-cuplikannya selama di musim semi itu ya gue merasa oh untung aja nggak jadi gue tonton karena emang ini bukan tipikal romcom yang gue suka gitu si Osama kayak ini. Nah oke itu untuk yang musim semi sekarang adalah musim panas. Untuk romcom yang musim panas yang menarik perhatian gue adalah Tantewa Mosindeiru atau The Detective is Already Dead. Mungkin teman-teman bingung ya kok gue nyebut judul Tantewa Mosindeiru sebagai genre romcom yang paling menarik perhatian gue di musim panas. Kalian bisa cek sendiri di My Anime List. Kalau sebenarnya Tantewa Mosindeiru itu memiliki genre komedi
drama, misteri, romance. Nah, ini ada komedi dan romance, itu berarti kan bisa dikategorikan sebagai romance komedi gitu atau romcom gitu kan. Nah, mungkin juga emang apa ya, banyak yang kecewa sama seri Tante wa Mushinde-iru karena awalnya kan gini ya, ini mereka melihat si Tante wa Mushinde-iru itu memiliki genre misteri dan membawa nama detektif di judulnya gitu kan. Tapi kok malah ketika ditonton, kenapa unsur misterinya tuh sangat sedikit, malah lebih banyak di romesnya gitu kan. Nah, ini juga kalian harus perhatikan lagi sebenarnya di genrenya itu sendiri emang udah ada unsur romcom gitu di Tante wa Mushinde-iru, dan juga autornya sendiri, gue lupa namanya siapa, itu dia menyebutkan di wawancara bersama Anime News Network yang gue baca, itu dia bilang ketika dia menuliskan seri Tante wa Mushinde-iru, dia tidak pernah berpikir kalau dia itu sedang menulis novel misteri. Nah, jadi karena hal itu kalian ya apa ya, nggak bisa berekspektasi kalau Tante wa Mushinde-iru ini akan memiliki cerita misteri detektif yang setara detektif Conan misalnya, atau detektif Kindaichi atau Sherlock Holmes gitu. Tidak akan terjadi karena ya memang dari awal autornya aja bilang kalau misalnya dia itu nggak bikin apa ya, bikin Tante wa Mushinde-iru itu bukan sebagai novel misteri gitu, tapi malah lebih kentalnya itu dari si romcomnya juga gitu. Nah, untuk yang misterinya sendiri, kalau misalnya gue baca di wawancara itu, misteri, kenapa ada genre misterinya itu karena memang yang menjadi misteri itu adalah bagaimana cara kerja dunia di Tante wa Mushinde-iru. Itu misterinya dunianya, misteri tentang si Sid atau si Space yang jadi musuhnya itu kan masih misteri ya, mereka itu siapa. Terus juga misteri jati diri para karakter seperti Siesta, jati dirinya Yui, kalau gue nggak salah ya nama karakter itu, juga Nagisa ya, Hell, kayak gitu-gitu kan. Itu juga sebenarnya setiap karakter itu memiliki misteri jati dirinya masing-masing, yang mana di situ makanya ada genre misteri yang sebenarnya misterinya itu bukan dari misteri detektif, tapi dari misteri tentang karakter dan dunianya gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang lain sebenarnya kan ada juga ya romcom yang tayang di musim panas itu, Kanojo mo Kanojo. Tadinya waktu ada pengumuman kalau Kanojo mo Kanojo ini akan tayang di musim panas, gue sempat mau coba baca dulu komiknya. Tapi ketika di chapter 1 lah, itu kan kalau gue nggak salah si Naoya tuh udah jadian sama Saki, terus dia ditembak Nagisa ya kalau nggak salah namanya tuh, yang cewek rambut biru. Si Naoya malah ibaratnya malah tetap pengen pacaran juga sama si Nagisa. Itu dari situ aja gue udah apa ya, ibaratnya udah ilfeel gitu loh. Apaan sih ini, kata gue, ini makanya bakalan jadi harem gak jelas nih kalau menurut gue. Dan ternyata memang autornya Kanojo mo Kanojo juga bilang kalau misalnya dia itu pengen bikin seri di mana semua heroinnya itu menjadi pemenang gitu. Jadi bukan harem, maksudnya bukan rebutan satu orang doang yang menang, bukan, tapi katanya autornya pengen bikin semua heroinnya, empat-empatnya itu adalah pacarnya si Naoya gitu, si MC. Dan menurut gue itu adalah ya genre harem yang nggak gue suka juga, dan tipikal si Naoya ya, MC-nya itu juga bukan tipikal yang gue suka. Makanya akhirnya untuk yang musim panas ini gue cuma nonton Tante wa Mushinde-iru untuk yang kategori romcom. Seperti itu sih kira-kira. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pasar anime romcom di Indonesia berdasarkan apa yang gue lihat dan juga apa yang Seiyu lihat gitu ya. Nah, mungkin kita akan mulai dari gue dulu. Kalau misalnya dari apa yang gue perhatikan, ini berdasarkan gue searching di Explore IG ya, itu untuk pasar anime romcom di Indonesia, mungkin penonton di Indonesia itu banyaknya lebih suka anime-anime romcom yang harem, yang bisa memunculkan waifu war gitu ya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena ini gue melihat dari musim semi 2021, di mana gue lihat banyaknya fanpage di IG itu yang membahas Osamake daripada yang membahas Koikimo atau bahkan Fruit Basket sekalipun gitu ya. Nah, kalau Fruit Basket mungkin kan karena emang shoujo ya, mungkin emang nggak bisa semuanya cocok gitu kan. Tapi kan
Koikimo dan Osamake ini kan memang romcom yang buat cowok lah ibaratnya gitu kan. Nah, mereka itu kalau gue lihat itu jauh lebih banyak yang membahas tentang si Osamake, terutama mengenai waifu warnya gitu. Dan kalau misalnya untuk yang musim ini kan kebetulan musim panas nih, banyak yang nggak tahu mungkin ya, Tantewa Musinderu itu juga romcom, jadi makanya juga emang jauh lebih banyak yang membahas Kanojo mo Kanojo gitu. Kalau misalnya untuk si Tatewamu sendiri lebih banyak yang ngebahasnya itu mengenai si ceritanya atau si misteri-misteri yang tadi gue sebutin gitu kan. Nah, tapi emang kalau misalnya untuk apa romcom harem yang apa ya yang bisa memicu waifu war itu sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih kalau gue lihat. Mungkin di luar juga ya. Bisa gue bilang kalau misalnya teman-teman ada yang ibaratnya seumuran gue atau emang udah ngikutin anime dari kayak rentang tahun 2012-an gitu ya. Mungkin kalian pernah mendengar tentang waifu war anime Nisekoi. Di mana itu adalah waifu war antara penggemarnya atau pendukungnya Chitoge dengan pendukungnya Onodera. Gua yang waktu itu nggak nonton Nisekoi aja, itu gue tahu loh tentang waifu war, betapa besarnya waifu war antara penggemar Chitoge dan Onodera gitu kan pada zaman itu ya. Jadi gue lihat juga makanya kayaknya memang untuk yang romcom itu emang di Indonesia juga salah satunya banyak yang lebih suka yang harem dan di mana apa yang bisa memicu waifu war. Soalnya emang gue lihat juga kayak di postingan-postingan di fanpage IG itu kayak mereka itu emang bikin postingan waifu war walaupun itu anime yang berbeda kayak misalnya Sukasanya Tonikaku Kawaii versus misalnya Nino-nya Gotobu no Hanayome itu siapa yang lebih banyak penggemarnya gitu kan. Itu juga menurut gue dari situ aja udah bisa melihat kalau mereka tuh sebenarnya seneng gitu. Orang-orang Indonesia tuh kayaknya lebih seneng yang waifu war seperti itu. Bahkan kayak Gotobung no Hanayomi sendiri waktu musim dingin itu kan juga gue lihat banyak apa ya banyak yang melabelkan ayo nih waifu war nih gitu kan. Siapa yang kira-kira akan menang atau segala macamnya. Tapi memang nggak selalu ini ya nggak selalu harem yang menimbulkan waifu war. Gue juga melihat emang ada di Indonesia juga ada pasarnya mengenai romcom yang sugar gitu, romcom yang uwu lah gitu kita nyebutnya. Karena gue pribadi emang kadang suka menemukan judul-judul like novel atau komik romcom yang akhirnya gue baca sekarang itu juga dari IG gitu, dan emang beberapa itu memang romcom yang sugar gitu atau yang uwu gitu. Tapi memang kalau misalnya dari gue pribadi melihatnya jauh lebih banyak yang suka dengan genre dengan romcom yang harem dan bisa menimbulkan waifu war. Itu sih kira-kira pandangan gue mengenai pasar romcom di Indonesia gitu. Kalau lu sendiri gimana sih? Oke, pasar anime romcom di Indonesia ya, kalau dari gue sih kurang lebih hampir mirip sama beberapa poin hampir mirip sama yang tadi dijelasin sama Faiz ya, terutama soal yang waifu war sama harem itu. Tapi mungkin, sebelum masuk ke yang pasar anime di Indonesia menurut gue mungkin gue sedikit tambahin dulu ya untuk yang tadi soal, apa namanya, waifu war. Ini mungkin bisa dijadiin kayak semacam pengetahuan tambahan kali ya. Nah jadi gini, mungkin kalau di Indonesia sendiri, bener kata Faiz tadi lebih umumnya tuh tahu ada istilah waifu war itu pertama dimulainya di Nisekoi ya. Nah tapi kalau misalkan kalian cari lagi lebih jauh lagi, eee, gue nggak terlalu ingat sih yang paling pertama tuh siapa, tapi yang gue inget tuh yang kedua setelah yang pertama itu tuh, istilah waifu war tuh pertama munculnya tuh di Evangelion. Di situ tuh, Asuka sama siapa ya, ya pokoknya sama itu yang rambutnya biru apa putih gitu. Nah sama itu, pertama mulanya tuh di situ sebenarnya si waifu war tuh. Terus nyambung lagi ke ada Inuyasha di situ, terus ada Eve, ada School Days, macam-macam lah. Nah dari situ sebenarnya banyak judul-judul yang terkenal juga di situ tuh yang soal waifu war kayak misalkan ada, Kokon Connect, terus ada Nagino Asukara, ada White Album, tapi mungkin emang nggak tahu kenapa yang terkenal di sini ya, di Indo tuh malah dimulainya dari, apa namanya, dari Nisekoi dulu, padahal sebelum Nisekoi itu ada Origairu dulu harusnya baru masuk ke Nisekoi, tapi di Indonesia mulainya di situ. Itu mungkin sedikit tambahan ya untuk si waifu war. Nah kalau misalkan yang
pasar di Indonesia sendiri kalau menurut gue, eee, yang gue lihat terutama di belakangan ini ya, di Muse contohnya, karena gue kan nggak sengaja ya nonton si Kanojo Kanojo Wakanojo itu. Nah, karena terlanjur udah nonton kan, kalau gue pribadi ngedrop di satu episode tuh agak aneh gitu ya, jadi nonton dulu sampai 3 gitu. Nah, di episode ketiga tuh iseng nih gue ngebuka si live chat dari Muse Indo gitu. Nah, di situ ada nemu, ternyata kenapa si Kanojo Wakanojo ini laku di Indonesia atau banyak yang nonton tuh karena satu hal kecil yang seharusnya tuh, mereka sadar kalau itu nggak mungkin gitu. Apa sih yang unik ya menurut gue tuh ini, mereka tuh nyebut si, siapa tuh namanya, si Naoya itu sebagai, eee, apa namanya, panutan. Nah, jadi menurut mereka tuh si Naoya tuh adalah sosok, laki-laki atau pria yang patut jadi panutan gitu, karena dia punya harem yang gampang dapatnya. Itu nyambung soal ke yang tadi kata Faiz itu ya, romcom yang kayak di Indonesia tuh ada harem gitu. Nah, mungkin emang nggak jauh sih dari itu tadi ya, si harem itu, tapi yang tambah menariknya lagi tuh kalau menurut gue itu karena, banyak yang ngejadiin terutama si MC si cowoknya itu sebagai panutan atau ngejadiin kalau misalkan si MC-nya itu adalah penggambaran dari dia atau dirinya si penonton itu walaupun kayaknya nggak mungkin juga sih. Emang, dapetin satu aja bisa? Kayaknya enggak sih. Rata-rata yang bilang, karakter harem itu atau lo panutan atau gue banget tuh menurut gue mungkin, eee, ada kemungkinan dia dapat satu aja susah, makanya dia ngehalu bisa dapat banyak. Nah itu sih kalau misalkan untuk pasar anime romcom di Indonesia. Cuman, mungkin ini harusnya masuk ke keluh kesah ya, tapi gue coba dijelasin di sini. Entah kenapa, yang genre shoujo tuh di Indo tuh malah nggak laku, malah bisa dibilang tuh banyak yang ngiranya tuh genre shoujo tuh untuk perempuan gitu. Harusnya sih enggak sih kalau misalkan, di-throwback lagi ke belakangnya terutama yang satu angkatan sama gue gitu ya, yang nonton animenya tuh mulai dari di TV gitu, di TPI, di Indosiar, atau di LATV kayak gitu, harusnya genre shoujo tuh nggak masalah ditonton sama orang-orang yang sekiranya di usianya di atas atau sejajar sama gue itu, karena ya anime-anime dulu yang tayang di TV Indonesia tuh semuanya hampir semuanya anime shoujo kayak misalkan ada, Cardcaptor Sakura, terus ada, apa itu namanya, Sailor Moon, terus ada, eee, apa sih yang ke isekai itu ada Milky Momo dan lain-lain. Nah itu banyak sih contohnya, itu tuh hampir semuanya kalau kalian cek itu anime shoujo dan ditayangin di TV Indonesia gitu dan di era itu tuh banyak yang suka. Mungkin kalau sekarang dibahas banyak yang masih ingat gitu adegan-adegannya. Nah, tapi kenapa ketika mereka disuruh nonton anime shoujo sekarang tuh malah nggak mau gitu, malah, "Shoujo buat cewek, apaan sih masa cowok nonton shoujo?" Padahal waktu dulunya sendiri mereka nonton shoujo gitu. Nah, itu yang gue aneh kenapa itu hilang di pasar Indonesia padahal kalau di-throwback ke belakang sebenarnya si genre shoujo ini laku di Indonesia. Kayak misalkan contoh sebelumnya lagi ada kayak, Nozaki-kun kalau nggak salah. Nah, ada Nozaki-kun kalau nggak salah. Nah, Nozaki-kun itu kan dia sebenarnya shoujo juga tapi di Indonesia laku gitu di masanya, di tahunnya. Nah, cuman sekarang emang, si anime romcom di Indonesia tuh ada semacam transisi gitu, dia berubah dari yang awalnya, shoujo nggak masalah, terus romance-nya tuh yang ringan-ringan nggak masalah, mulai berubah ke yang dari tadi itu ada waifu war di dalamnya sama ada harem. Nah, mungkin kenapa ada transisi ke sana karena mungkin perubahan dari pola pikir kali ya, kalau misalkan yang dulu tuh mungkin lebih realistis gitu, kalau sekarang lebih banyak yang imajinatif atau berhalusinasi gitu. Jadi si yang tadi tuh, si waifu war sama harem itu laku di Indonesia ditambah mereka mengimajinasikan kalau diri mereka itu adalah karakter dari si, tokoh utama di si anime romcom itu. Gitu sih kalau dari gue untuk pasar romcom di Indonesia. Oke, kurang lebih kayak gitu kali ya untuk soal apa namanya, pasar anime romcom di Indonesia menurut gue ataupun Faiz. Sebenarnya mungkin kalau dicari lebih dalam lagi atau mungkin diulik sedikit lagi mungkin bakal lebih kelihatan lebih jelas ya selain daripada tadi soal waifu war sama harem gitu, mungkin ada lagi yang lainnya yang bikin kenapa sih, genre romcom ini bisa laku di Indonesia khususnya. Tapi mungkin untuk itu kita tahan dulu di sana ya, karena tadi mungkin gue udah sempat nyinggung atau nyenggol soal keluh kesah. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dari keluh kesah soal anime romcom ini menurut gue atau Faiz, terutama mungkin kalau ya terutama mungkin antara satu 2 musim ke belakang atau mungkin beberapa tahun ke belakang gitu ya sampai
Ya anggaplah dari kalau yang tadi kata gue tuh dari karena perubahan itu sampai ke yang sekarang jadi kayak atau yang sekarang sering tayang tuh kayak gimana mungkin? Mungkin kalau dari gue pertama kayak gini ya, yang gue agak kesal dari romcom sekarang tuh malah ke haremnya sebenarnya. Kesal di haremnya tuh karena gini, kalau yang sebelum-sebelumnya gitu ya, romcom yang dulu tuh si haremnya tuh, ada takarannya gitu. Ya kalau nggak 2 3 lah paling banyak. Kayak misalkan di Nisekoi sendiri walaupun awalnya 4 tapi kan ujung-ujungnya 3 gitu, terus berkurang jadi 2. Nah kalau sekarang, yang awalnya tuh awalnya 2 misalkan, nanti tiba-tiba nambah lagi jadi 3 nambah lagi jadi 4 jadi kesannya tuh ini romcom di dunia nyata, apa cerita isekai gitu. Jadi kan aneh gitu ya, dia nambah-nambah terus gitu sih haremnya. Kayak misalkan contoh kemarin, biarpun ceritanya bagus sebenarnya, kayak misalkan contoh di Gotobun, dia kan berlima gitu ya, karena kembar gitu. Nah itu sekarang ada lagi nih cerita baru yang dia terinspirasi dari Gotobun, cuman dia nggak kembar 5 kembar 6. Nah ini ada kemungkinan nanti setelah dari kembar 6 lagi nanti nambah kembar 9 kembar 12 entar ini anak orang apa anak kucing gitu ya, nambah terus gitu jumlah anaknya. Nah kemungkinan mungkin ke depannya bakal gitu jadi aneh gitu haremnya tuh nambah banyak. Terus yang bikin gue agak kesal sama Ruko tuh mungkin yang tadi udah sempet gue singgung ya, kenapa sih yang dulu ada tuh sekarang malah nggak diangkat lagi? Kayak misalkan, contoh Clannad mungkin ya. Nah Clannad kan dia walaupun cerita utamanya core-nya tuh di drama gitu ya, tapi kan dia masih punya soal romcom-nya gitu. Nah sekarang tuh cenderung yang romance drama tuh emang fokusnya di romance drama doang gitu, mereka nggak berani nyenggol ke sisi komedinya. Atau mungkin ada lagi anime romcom yang lebih ngambil bentuk ceritanya tuh cerita, si karakter-karakternya tuh yang lagi di masa puber gitu, kayak misalkan beberapa musim ke belakang atau enggak musim ke belakang sih, beberapa tahun ke belakang ada yang namanya Sugigakure. Itu ceritanya dari si karakter laki-laki sama perempuannya tuh dia ada di tahap pertama kali pubertas gitu. Terus ada juga, Araburu Kimetsu no Otome Doyo. Ini yang nulisnya orang yang nulis, Anohana. Nah ceritanya di sini sama, ceritanya tuh di sini tuh si karakter-karakter cewek yang ada di sana tuh ada ada 4 kalau nggak salah, si 4 cewek ini tuh dia lagi di masa pubertas gitu. Jadi dia pertama kali tahu yang namanya, jatuh cinta atau suka sama lawan jenis. Nah kan kalau gitu ceritanya lebih unik gitu ya, jadi nggak melulu cerita romcom tuh harus orang yang emang udah ngerti atau paham gitu ya, kayak misalkan, aduh mending si A atau si B ya, kayak nggak harus kayak gitu kan, bisa juga cerita romcom yang ceritanya tuh emang progres mereka dari pertama kali tahu rasanya tertarik sama lawan jenis itu. Sama mungkin yang terlalu overuse juga, kenapa romcom itu selalu identik dengan, cerita di kalangan SMA gitu. Cerita kalau misalkan cerita yang kalangan yang lain malah kurang gitu. SMP ya ada sih SMP, tapi malah diuliknya tuh cuman di cerita masa lalunya doang gitu. Nah, cerita yang lebih dewasa lagi malah nggak ada, kayak misalkan cerita di kehidupan kuliah misalkan atau cerita di kehidupan ya kerja, walaupun di masa kerja sih sebenarnya ada gitu, cuman nggak terkenal gitu. Ada sih yang terkenal kayak misalkan yang, Wotakoi atau mungkin ya Koikimo lah kayak kemarin. Itu tapi malah lebih jarang gitu. Malah yang paling jarang tuh cerita kayak Golden Time, itu kan Golden Time dia ceritanya pertama kali masuk kuliah gitu ceritanya. Banri sama, siapa ya nama ceweknya. Nah pokoknya itulah. Itu kan dia romcomnya tuh cerita, yang masa kuliah gitu atau kayak misalkan cerita di Boku wa Mina Kaoiso. Itu kan sama tuh ceritanya cerita di kalangan kuliah gitu. Jadi nggak melulu cerita romcom tuh harus di kalangan SMA. Sama mungkin, yang terakhir gitu ya kalau keluh kesah dari gue kenapa sih romcom sekarang tuh, eee, sekalinya ada komedi, komedinya tuh terlalu keras gitu ya atau, eee, romance-nya tuh malah nutupin si komedinya. Kenapa nggak dibikin yang ringan-ringan sekalian gitu kayak misalkan, mungkin satu contoh yang gue sebut ini jarang banyak orang yang tahu dan, nggak terlalu kedengeran judulnya, ada Momokuri namanya. Nah itu kan dia ceritanya romcom, ringan banget ceritanya. Jadi kita nontonnya tuh, eee, cerita siapa ya nama karakternya, pokoknya 2 karakter si MC cowok cewek sama ceweknya ini dia, jadian antara adik kelas sama kakak kelas gitu. Nah ceritanya tuh dia manis gitu, lucu gitu, jadi kita nontonnya tuh bisa senyum-senyum sendiri gitu. Jadi kayak misalkan, eee, hilang gitu bebannya, kita nontonnya ya enjoy aja gitu.
Nah, yang kayak gitu mungkin harus lebih ada lagi itu sekarang. Jadi nggak terlalu ada yang serius. Mungkin kemarin udah sempat muncul ya kayak hitungan kayak Horimiya itu loh, bisa dibilang ada tapi jarang banget gitu. Walaupun ada, bisa terkenalnya tuh menurut gue sendiri sih Horimiya dia bisa terkenal karena hoki sih sebenarnya, walaupun sebenarnya di belakang Horimiya tuh banyak gitu judul yang sama tapi nggak terkenal atau nggak naik gitu. Nah, mungkin yang kayak gitu bisa dinaikin lagi ya kalau menurut gue tuh. Kalau menurut gue sih gitu ya, untuk keluh kesah dari si romcom tuh malah lebih ke formulanya tuh banyak yang sebenarnya masih ada tapi malah nggak diangkat gitu, yang diadaptasinya tuh malah itu lagi gitu. Paling gitu sih kalau dari gue. Kalau dari lu sendiri kayak gimana, Is? Oke lah, kalau keluh kesah dari gua ya, sebenarnya mungkin agak mirip isekai kemarin. Gua itu menyayangkan banyaknya romcom yang harem, terus udah gitu juga mungkin sama ada yang kayak lebih terfokusnya itu sama fan service-nya gitu. Kayak fan service-nya terlalu apa ya, terlalu berat gitu loh. Kayak misalnya mungkin yang musim ini lagi tayangnya yang Mega Mirio apalah itu udah mah yang karakter utamanya MC-nya itu adalah Sota gitu kan, anak kecil. Terus juga kalau misalnya gue lihat dari cuplikan-cuplikannya itu kayak terlalu berat di fan service gitu. Ya gue bukan yang munafik ya, maksudnya kalau fan service gitu gue juga masih menikmati lah, tapi kalau misalnya terlalu overuse atau terlalu berat gitu di fan service gue juga nggak akan bisa menikmatinya gitu. Dan itu juga menurut gue yang kalau misalnya apa ya, anime yang terlalu berat di fan service itu malah membuat pandangan orang-orang awam terhadap anime itu menjadi, wah anime kok isinya begini loh, anime kok isinya porno loh gitu loh. Gue berpikirnya malah akhirnya nanti jadinya seperti itu ya, kayak ya gimana anime mau diterima oleh masyarakat luas, masyarakat awam kalau misalnya anime yang ditayangin aja itu banyak yang lebih berat ke fan service-nya seperti itu. Terus juga mungkin uh, mungkin kayak yang Seiyu tadi juga bilang, romcom itu banyak yang mengambil latar kehidupan SMA gitu. Nah, kalau gue di sini berpikir ya banyak banget kan ya yang mana mengambil latar SMA tuh romcom. Nah, ini tuh nanti endingnya mau dibawa kemana gitu loh. Romcom-romcom yang berlatar di SMA tuh mereka tuh mau kemana? Soalnya kan kalau misalnya emang berlatar dari di SMA, misalnya entah apakah emang dari mereka kelas 1 gitu si cerita romcomnya, atau biasanya tuh rata-rata kebanyakan udah pertengahan di kelas 2 gitu kan. Nah, ini tuh nanti misalnya mereka mau ending, ceritanya mau selesai, akan dibawa kemana? Apakah kayak Horimiya misalnya, itu kan endingnya anime itu sama kayak endingnya komik, itu endingnya itu si Horimiya itu adalah ketika mereka lulus SMA. Nah, atau misalnya setelah lulus SMA itu selesai arc SMA, mereka lanjut lagi ke arc kuliah misalnya. Apakah ada yang seperti itu juga? Atau misalnya ada juga yang di ending itu setelah lulus SMA, epilog si ceritanya atau endingnya itu kayak time skip. Misalnya 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian mereka menikah gitu misalnya. Nah, itu kan kalau misalnya emang semua romcom yang latar di SMA akan seperti itu, ya lama-lama mungkin akan terasa bosan gitu loh. Ya, terus ngapain gitu? Kalau menurut gue mungkin emang lebih baik apa ya? Ya lebih dibanyakin mungkin romcom yang latarnya itu nggak cuma SMA, tapi maksudnya kayak dari awal tuh kuliahan, kayak yang tadi udah disebutin Seiyu, atau misalnya kalau bukan yang kuliahan, misalnya yang orang-orang dewasa yang udah kerja lah gitu misalnya. Ya, tapi walaupun emang biasanya kan kalau misalnya si cerita romance-nya yang di dewasa itu kan emang lebih ke genre dewasa gitu, genre 18 plus, tapi ada juga sih yang romcom yang orang-orang dewasa tapi memang cukup jarang. Nah, gue sih apa ya, kalau misalnya untuk romcom yang kuliah atau yang orang-orang yang udah kerja itu kan emang pada akhirnya tujuan akhirnya tuh akan menikah gitu. Tapi kalau misalnya yang masih SMA, jarang sekali yang pada akhirnya akan lulus SMA tuh langsung menikah gitu loh, jarang kan. Paling pada akhirnya kalau nggak ditutup ending ending ceritanya itu pas lulus, atau endingnya itu time skip gitu loh. Nah, jadi menurut gue itu juga pada akhirnya ya kalau emang terlalu banyak yang mengambil cerita eh, di SMA itu nantinya jatuhnya akan membosankan, kecuali dia itu bisa membawa cerita pengembangan karakter yang berbeda lah gitu. Atau misalnya yang kayak tadi gue bilang, mungkin aja setelah setelah lulus SMA dia melanjutkan arc
kuliah gitu, misalnya nanti kuliah ada arc ketika mereka kerja atau arc akhirnya menikah gitu misalkan. Ya tapi ya itu ibaratnya pinter-pinter si autornya aja pada akhirnya. Nah terus juga mengenai anime romcom yang diadaptasi, maksud gue manga atau like novel romcom yang diadaptasi menjadi anime itu terkesan itu aja gitu, kayak ya kita bisa lihat lah 2 musim ke belakang kayak yang tadi udah gue sebut ya, yang romcom spring itu ada Osamake, romcom yang musim ini ada Kadojo Kanojo, itu kan tipikalnya tuh maksudnya harem lagi gitu loh. Kenapa enggak yang apa namanya romcom yang sugar gitu misalnya, kan yang emang dari awal tuh pasangannya tuh cuma satu, misalnya MC sama heroin pasang gitu dari awal udah pacaran atau dari awal masih PDKT, atau misalnya ya nggak harus pasangan cuma satu ya, misalnya ada ini MC sama heroin emang deket atau emang pacaran, terus ada pasangan-pasangan sampingan, kan ada juga tuh romcom-romcom yang seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau gali, banyak yang romcom yang seperti itu gitu. Tapi kenapa yang gue sayangkan itu romcom yang diadaptasi menjadi anime itu ya generik gitu, yang harem lagi, kok jatuhnya malah jadi kayak isekai gitu kan. Ya isekai juga kan harem OP lagi gitu. Jadi akhirnya lama-lama orang juga akan bosen, akan melihat romcom kok begini doang, apalagi terutama yang emang dia tuh cuma nonton anime doang, nggak baca komik, nggak baca light novel. Nah itu orang tuh akan melihat, ya romcom kok ini lagi, bosen lama-lama romcom gitu. Akhirnya kan orang akan berpikir seperti itu. Tapi kalau misalnya emang apa yang formula lain yang selain harem itu mulai dimunculkan adaptasinya, itu menurut gua seharusnya seperti itu gitu loh, agar bisa membuat orang-orang yang cuma nonton anime doang itu berpikir kalau romcom tuh nggak cuma harem doang gitu. Kira-kira itu sih ya kalau misalnya untuk dari keluh kesah gua terhadap genre romcom. Baiklah, kita sudah memasuki sesi terakhir dari episode 4 yang berjudul Kenapa Genre Isekai dan Romcom Sangat Populer, yang mana ini merupakan bagian kedua dan kami membahas mengenai genre romcom. Dan untuk mengisi sesi terakhir ini, gua dan Seiyu akan memberikan rekomendasi anime, manga, ataupun light novel yang dengan genre romcom yang bisa kalian coba nikmatin. Nah, mungkin bisa dari gua dulu ya, karena gua rekomendasinya cukup banyak gitu kan. Nah, untuk yang pertama, gua akan mulai dari anime dulu. Anime romcom pertama yang akan gua rekomendasiin adalah Yahari Ore no Seishun Rabu Komedi wa Machigateiru alias Oregairu. Nah, mungkin tadi juga gue udah cukup menjelaskannya kenapa gue suka juga sama si Oregairu ini, karena memang dari segi pengembangan karakter, terutama karakter utama seperti Hachiman dan Yukino itu menurut gue bagus banget. Dan di sini juga yang menyebabkan perkembangan karakter mereka itu adalah konflik-konflik yang terjadi di dalam cerita gitu sepanjang season 1 sampai season terakhir ya, alias season 3 gitu kan. Ya walaupun memang kalau misalnya menurut temen gue yang baca light novelnya itu emang ada bagian-bagian yang di skip ya, pasti itu pasti ada bagian yang di skip. Dan memang ketika gue nonton juga emang ada terasa kayak kok ini ada yang nggak dijelasin gitu kan, ini kok bisa tiba-tiba deket. Tapi itu menurut gue masih bisa ditutupi dengan bagaimana pembawaan si ceritanya, jadi masih menurut gue masih oke lah gitu untuk diikutin. Dan ini juga salah satu seri yang gue suka. Dan kalau misalnya kalian emang mau baca komiknya juga, itu diterbitin sama Alex Media, itu kalian bisa cari aja sendiri ya di Gramedia atau toko-toko buku lainnya. Terus yang kedua anime romcom yang mau gue rekomendasiin itu adalah Gotobung no Hanayome. Ya gimana ya, walaupun gue tadi tuh kayak terkesan gak terlalu suka harem, tapi Gotobun itu salah satu serial yang cukup gue suka gitu untuk genre harem ya. Karena memang MC-nya sendiri si Futaro itu tipikal orang yang atau tipikal karakter yang emang gue suka. Bukan gue suka ya, maksudnya menurut gue karakter seperti si Futaro ini adalah karakter yang cocok gitu untuk genre harem gitu kan. Dan bukan karakter yang menyebalkan seperti mungkin yang buat gue menyebalkan itu kayak Osamake atau si Kanojo Kanojo gitu ya. Jadi menurut gue ini juga gue suka sama si Gotobun no Hanayome. Bahkan kalau misalnya kalian udah denger di episode 2 yang membahas visual novel, kan gue sampai beli visual novelnya yang bahasa Jepang di Nintendo Switch gitu loh. Dan kalau misalnya emang
Ini juga dari segi pengembangan karakter, gue mungkin lebih fokus ke pengembangan karakternya gitu ya. Dari cerita pengembangan karakternya, bagaimana kayak si Futaro akhirnya mulai mulai apa ya mulai berubah gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang gue lihat berubah itu Nino sih ya, yang paling kerasa banget perubahannya dari animenya season 1 ke season 2 tuh ada terasa banget perubahannya gitu kan. Nah, ini juga yang membuat gue suka gitu sama serial Gotobu no Hanayome. Dan sama kalau misalnya kalian emang tertarik untuk koleksi komiknya, baca komiknya itu diterbitin juga di Indonesia oleh Alex Media. Lalu ada yang ketiga, ini adalah anime terbaik versi gua di musim dingin 2021, yaitu adalah Horimiya. Ya, gimana ya? Menurut gua Horimiya tuh ceritanya ringan banget, asik banget, dan emang mungkin dibandingkan si Gotobu no Hanayome, si Horimiya ini agak lebih apa ya, lebih relate gitu ya sama kehidupan nyata gitu. Karena memang kan apa ya apa ya hubungannya tuh nggak terlalu fantasi gitu antara si Hori dan Miyamura, walaupun emang kesan awalnya tuh kayak kebetulan gitu loh mereka tuh jadi deketnya, tapi emang itu juga apa kalau Horimiya itu nggak terlalu fokus sama si Hori dan Miyamuranya aja, tapi juga karakter-karakter lain tuh dimunculin gitu loh, kayak misalnya hubungannya si Sengoku dan Remy gitu kan. Terus juga hubungannya si Toru dan siapa sih yang cewek rambut kuning tuh gue lupa. Terus juga pokoknya banyak karakter-karakter yang akhirnya di apa yang diceritakan gitu. Jadi nggak cuma terfokus pada Hori dan Miyamura saja, dan itu juga menurut gue bagus, dan gue juga mau baca komiknya karena memang banyak yang di skip ya di animenya gitu kan, dan gue sangat tertarik untuk baca komiknya. Dan sama juga kalau kalian tertarik baca komiknya itu bisa beli juga di Indonesia, itu diterbitin oleh Alex Media. Dan ini kan tadi udah 3 ya anime, gue mau honorable mention aja 2 anime romcom yang juga mungkin bisa kalian tonton. Yang pertama itu Sakurazo no Pet Nakanojo. Ini anime tahun 2013 kalau gue nggak salah. Tapi menurut gue ini adalah anime yang bagus juga, Sakurazo no Pet Nakanojo. Dan katanya sih ya, kalau misalnya emang kalian mau, mending nonton animenya aja. Jangan baca light novela katanya, soalnya light novela tuh malah parah gitu di endingnya tuh. Menjelang endingnya tuh malah ceritanya parah, jadi lebih baik nonton animenya aja. Animenya tuh bagus banget kok. Dan yang kedua itu judul yang tadi disebut Seiyu itu Momokuri. Momokuri ini sebenarnya santai banget, lucu gitu, ringan banget gitu kan. Ya gemes aja gitu. Ini termasuk yang gue bilang sugar romcom gitu. Hubungan antara MC yang bernama Momotsuki dan juga heroin yang bernama Kurihara gitu. Nah, itu dari anime ya. Kita akan lanjut ke manga, rekomendasi dari gua. Yang pertama itu adalah Kawaii Dake Janai Shikimori-san, atau kalau misalnya judul Inggrisnya itu Shikimori is not just a cutie. Ini termasuk sugar romcom juga, di mana MC dan heroin itu sudah berpacaran dari chapter pertama. Dan ini juga gua melihat selain awalnya kan emang kayak ya cuma apa ya bagaimana hubungan si Izumi dan juga Shikimori itu manis banget gitu, romantis banget. Awalnya sih sebenarnya karena kayak si Shikimori itu selalu berusaha untuk melindungi Izumi karena Izumi itu adalah orang yang paling sial gitu di cerita itu. Nah, tapi lama-lama nih pengembangan karakternya, pengembangan hubungan antara Izumi Shikimori dengan teman-temannya itu bagus menurut gua. Sampai dengan chapter terbaru tuh 121 kalau gua nggak salah ya. Ketika gua rekaman ini ya, itu menurut gua ya bagus banget, asik buat diikutin, apalagi kan memang sesuai dengan judulnya gitu. Shikimori itu nggak cuma imut, nggak cuma lucu, tapi dia juga bisa apa berekspresi yang galak gitu, berekspresi yang keren. Dia bahkan bisa berpenampilan yang menjadi seorang wanita yang keren banget, bisa juga berpenampilan sebagai wanita yang apa yang lucu gitu loh, dan macam-macam lah pokoknya. Dan untuk Kawaii Dake Janai Shikimori-san ini udah ada pengumuman akan diadaptasi menjadi anime, tapi masih belum tahu kapan akan rilis. Yang kedua adalah Arasada Kedo Hatsukoi Desu, atau kalau judul Inggrisnya itu I'm Around 30 and Finally in Love. Ini adalah romcom mengenai orang dewasa. Jadi MC-nya itu umur 30-an dan heroinnya itu umur 28 kalau gue nggak salah. Dan bisa gue bilang
Ini adalah romcom josei pertama dan yang paling gue suka. Josei itu sebenarnya kalau dari segi genre ya, josei itu adalah diarahkannya itu untuk membaca wanita dewasa gitu kan. Tapi ini gue suka banget dan ini juga termasuk romcom gula ya, romcom sugar atau ya kalau orang Indonesia mungkin nyebutnya UU lah gitu ya. Nah ini apa ya? Emang ceritanya tuh si MC dan heroin itu walaupun udah seumurnya udah tua gitu ya, tapi mereka tuh belum pernah pacaran sama sekali dan di sini ya ibaratnya kayak sebenarnya kayak romcom anak SMA tapi mereka itu bedanya mereka tuh udah kerja gitu. Jadi apa? Dan ini udah tamat ya si apa Arasada Kedo Hatsuko Ede ini udah tamat dan menurut gue ini bagus gitu, ringan gitu ceritanya juga ringan dan apalagi juga nggak cuma ada pasangan utama si MC dan heroin tapi juga di sini ada pasangan sampingan juga yang menurut gue menarik juga gitu. Bagaimana mereka deket dan bagaimana akhirnya mereka bisa pacaran gitu dan pokoknya ini salah satu romcom dan ini adalah genre josei yang gue rekomendasiin buat kalian baca gitu. Dan yang ketiga itu ada Aono Hako atau Blue Box ya untuk judul bahasa Inggrisnya. Kalau Aono Hako ini sebenarnya dia romance komedi, romcom tapi dia itu fokusnya olahraga. Jadi emang kebetulan MC-nya itu adalah atlet bulu tangkis di klub sekolah. Heroinnya itu heroin utamanya itu adalah atlet basket gitu, atlet basket. Ya walaupun emang dia genrenya romcom tapi emang cukup banyak sejauh ini ya cukup banyak fokusnya di olahraganya gitu dan menurut gua ini formula yang cukup fresh juga, formula yang fresh gitu loh karena jarang gitu ada olahraga gitu serial olahraga tapi romcom gitu loh menurut gue ini fresh dan sejauh gue baca sih emang menarik gitu ceritanya untuk diikutin gitu kan. Nah itu untuk yang 3 komik yang gue rekomendasiin dan untuk honorable mention ada 2 juga. Yang pertama itu Shio Taiyo no Satosanga Oreni Dake Amai atau kalau judul Inggrisnya tuh gue agak lupa ya untuk itu tuh kalau nggak salah Aren't You Too Sweet Saltgate Sato kalau gue nggak salah judul Inggrisnya. Gue baru baca ini kebetulan kalau yang Shio Tayono Satosan Gaoren Dake Ame itu dia aslinya tuh like novel. Tapi kebetulan gue udah baca komiknya dulu gitu. Kalau like novelnya gue masih belum baca. Tapi komiknya tuh gue punya 2 volume yang cetakan Jepangnya gue beli. Menurut gue ini juga di awal sih ya, di 2 volume pertama tuh termasuk sugar romcom juga gitu. Ini emang romcom yang manis gitu loh. Tapi kalau gue lihat sih apa nantinya tuh akan ada waifu war karena ada ibaratnya ada nanti ada cewek lain yang kayak berusaha ngedeketin si MC gitu loh. Padahal mungkin si MC dan heroin itu udah deket. Tapi menurut gue ini bagus juga si Shio Tayo no Satosan ga Oren Inda Keamei. Nah, yang kedua itu Tonikaku Kawaii. Sebenarnya Tonikaku Kawaii juga gue nonton animenya. Tapi kan emang yang setahu gue animenya itu emang ada bagian di skip ya. Episode 11 ke episode 12 itu kalau nggak salah skipnya sekitar 40 chapter. Jadi menurut gue lebih baik kalian baca komiknya sih kalau untuk Tonikaku Kawaii. Dan Tonikaku Kawaii sendiri kan emang udah diterbitin juga di Indonesia dengan judul Fly Me to the Moon. Nah itu menurut gue sih kalau misalnya emang kalian juga pengen romcom yang cukup ringan itu bisa Tonikaku Kawaii dan juga UU kan manis gitu loh si Tonikaku Kawaii. Oke, tadi itu udah manga. Sekarang yang terakhir itu light novel. Ini bakal panjang banget sih ya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena emang kebetulan gue juga belakangan lagi banyak banget baca eh, komik maupun light novel romcom. Oke, untuk light novel yang pertama itu ada yang judulnya Tokidoki Bosoto Roshiagode Dereru Tonarino Aliasan. Atau kalau misalnya di Indonesia mungkin lebih terkenalnya judulnya Rosidere Tonarino Aliasan. Nah ini apa ya? Gue sih suka sih ya sama bagaimana ceritanya, bagaimana si Alia dan Kuze pertama kali bertemu itu MC dan heroin ya. Si Alianya heroin dan Kuze itu MC, bagaimana mereka pertama kali bertemu, pertama kali deket itu menurut gue bagus sih ceritanya. Untuk ini baru ada 2 volume ya LN-nya dan gue baru baca volume 1 karena volume 2 masih belum baca, masih belum ada gitu fan translation-nya. Dan ini apa ya fun fact aja si Rosidere ini light novel ya ketika
volume 2 mau terbit di awal Agustus, itu volume satunya udah cetak ulang sebanyak 10 kali. Dan bahkan yang volume 2-nya ketika padahal dia tuh belum resmi rilis gitu. Tapi udah sampai 3 kali cetak ulang, itu kan terkenal parah berarti di Jepang tuh ya. Banyak banget yang suka berarti kan sama si Rossidere ini, dan gue juga termasuk salah satunya gitu. Buat gue sih ini Rossidere juga termasuk yang bagus gitu loh. Terus yang kedua itu ada judulnya, ini lumayan panjang judulnya. Ryoshi no Sakin o Katagawa Reshite Morau Joken wa Nihon Ichi Kawai Joshiko Seto Isho Kurasu Koto Deshita. Atau kalau misalnya judul itu disingkatan sih Katakawa, atau kalau misalnya judul bahasa Inggrisnya itu I'm gonna live with you not because my parents left me there dead but because I like you. Ini adalah romcom gula juga dan manis gitu loh, ringan dan manis juga ceritanya. Tapi yang menarik sebenarnya buat gue salah satunya itu di judulnya. Jadi kalau misalnya judul Jepangnya itu terjemahannya adalah syarat untuk melunasi hutang dari orang tua saya adalah dengan tinggal bersama siswi SMA paling cantik di Jepang. Tapi kalau misalnya untuk judul bahasa Inggrisnya itu malah judulnya tuh diterjemahkannya aku ingin tinggal sama kamu bukan karena orang tuaku meninggalkan hutangnya kepadaku, tapi karena aku menyukaimu gitu loh. Itu kan beda gitu loh dari terjemahan dari judul bahasa Jepang dengan judul bahasa Inggris, terjemahannya beda. Tapi dari situ aja emang sudah menjelaskan cerita itu akan seperti apa. Jadi emang si MC-nya itu orang tuanya punya utang besar, terus tahu-tahu orang tuanya kabur, dan yang menyelamatkan si MC dari hutang ini adalah siswa SMA yang mendapatkan penghargaan siswa SMA paling cantik di Jepang gitu loh. Tapi syaratnya itu ya si MC itu harus tinggal sama si cewek ini, yang mana dia itulah heroin utamanya gitu loh. Itu menarik juga dan ringan juga kalau misalnya teman-teman mau baca. Terus yang ketiga itu ada Kori no Reijo no Tokashikata, atau kalau judul Inggrisnya itu How to Melt Ice Queen's Heart. Nah ini juga menarik buat gue sih, pengembangan ceritanya ya. Bagaimana akhirnya awal si MC dan heroin deket, terus juga bagaimana akhirnya yang awalnya tadinya kayak kekeh gitu loh si heroin tuh nggak mau dibantuin MC, terus akhirnya jadi deket. Terus ya pokoknya akhirnya si heroin itu mulai berkembang karakternya seiring dengan berjalannya cerita. Itu menurut gue bagus juga. Emang rata-rata sih yang gue baca sih ya pasti kalian akan bosan ya dengernya. Bagus di segi pengembangan karakternya, bagus di ceritanya gitu kan. Tapi emang ya begitulah gue menilai si anime manga ataupun light novel lah. Dan kalau misalnya untuk Kori no Reijo no Tokashikata ini, formulanya tuh mirip banget sama light novel yang judulnya Otonari no Tenshi Sama. Kalau misalnya teman-teman udah baca Otonari no Tenshi Sama dan suka sama Otonari no Tenshi Sama, gua rasa kalian juga akan suka sama Kori no Reijo no Tokashikata atau How to Melt Ice Queen's Heart. Kebetulan gue belum baca ya yang Otonari no Tenshi Sama, gue masih belum baca. Tapi gue rasa emang kalau misalnya suka sama si Kori no Reijo ya nanti gue akan coba baca Otonari no Tenshi Sama gitu. Karena emang kata temen gue sih emang mirip banget gitu si Formula 2 seri ini. Dan masih ada honorable mention dari gua. Yang pertama itu ada light novel yang judulnya Motokano Tono Jiretai Giso Kekong. Jadi ini ceritanya itu tentang MC dan heroin. Mereka itu sebenarnya teman masa kecil. Waktu SMA pernah pacaran sebentar, tapi karena kesalahpahaman akhirnya putus. Terus karena kondisi keluarga heroin ini bisnisnya mau bangkrut, akhirnya MC ngajuin diri buat nikahin heroin supaya keluarganya MC tuh bisa nolongin keluarganya heroin, karena mereka tuh keluarganya tuh udah sangat dekat. Nah ini tuh pernikahannya bisa dibilang fake marriage gitu loh, pernikahan palsu gitu. Tapi padahal ya sebenarnya antara MC dan heroin tuh masih saling memiliki perasaan, tapi ya karena gengsi, karena takutnya dikira menjijikan lah gitu, masih nyimpan perasaan, akhirnya ya udah mereka tuh menjalanin kehidupan sebagai pasangan suami istri palsu gitu loh. Ini juga menurut gue ini cukup menarik ya, dan ini juga termasuk romcom. Kalau gue lihat awalnya gue pikir ini bukan romcom, tapi setelah gue cek My Anime List ternyata ini masuk romcom. Dan penulisnya juga
dia sama seperti yang menulis, kalau kalian tahu, Musume Janakute Mamagasuki Nano atau Mamasuki. Itu penulisnya sama kayak itu. Terus yang kedua itu untuk light novel, ini yang terakhir ya, honorable mention itu ada Yujin Karakter no Orega Motemakuru Wakenai Daro. Nah, itu ini juga konsepnya sama, bukan sama, konsepnya mirip yang Motokano itu tadi, tapi kalau yang Yujin Karakter ini MC dan heroin itu pura-pura pacaran gitu. Karena si heroin itu punya maksud lain, kenapa dia memilih untuk pacaran sama MC gitu. Dan tapi kalau yang Yujin Karakter ini dia itu harem ya, harem. Jadi heroinnya nggak cuma satu gitu. Oke lah, itu mungkin rekomendasi dari gue dan banyak banget ya. Jadi mungkin gue nggak tahu nih kalau misalnya si Seiyu itu akan sebanyak apa gitu. Tapi gue rasa ini gue bisa mungkin 20 menit sendiri nih ngomongin rekomendasi sebagai penutup ya. Oke lah, kalau gitu mungkin gue pengen tahu rekomendasi dari Seiyu apa aja sih yang untuk anime, manga ataupun light novel dari genre romance komedi. Silakan Sei. Oke, banyak ya dari Faiz. Ibarat katalog buku itu kayak pajangan di toko buku lah. Semuanya hampir disebutin. Oke, kalau dari gue nggak banyak sih. Paling cuman ya sekitar 5 kayaknya 5, enggak 5 untuk dari anime sama 4 dari manhwa atau anime Korea. Nah, mungkin gue mulai yang pertama ya. Di pertama yang gue rekomendasiin tuh ada Fruit Basket. Kenapa gue rekomendasiin Fruit Basket karena gini. Uh, Fruit Basket ini dia bisa dibilang salah satu judul terbaik di eranya. Kalau nggak salah Fruit Basket itu sekitar di tahun 98 sampai 2006. Nah, kalian harus nonton Fruit Basket biar kalian tahu kenapa Fruit Basket atau Fruit Basket ini dia bisa sampai disebut sebagai cerita terbaik di masanya. Nah, di sini tuh uh, mungkin kalian nanti bakal lebih fokus ke dramanya kali ya atau ke cerita utama dari si Fruit Basket ini, tapi yang mau gue jelasin di sini tuh lebih ke romcomnya. Kenapa romcom dari Fruit Basket ini menarik menurut gue karena di sini uh, untuk build up atau building karakter si Toru, si MC utama atau heroin utama dari Fruit Basket ini, menurut gue dia dari awal episode 1 sampai ending di episode 63 itu punya perkembangan yang bisa dibilang perkembangannya tuh naik gitu. Naiknya tuh dia ibarat kata yang tadi sempat gue jelasin itu. Dia tuh ibarat kata orang yang awalnya nggak tahu yang namanya rasa suka sama orang lain sampai jadi punya rasa suka ke orang yang akhirnya dia suka gitu. Di situ menurut gue si Fruit Basket ini dia bisa berhasil nge-deliver itu dengan baik gitu sehingga si eksekusi ceritanya baik dan dramanya bagus, terus si ketika momen-momen romcomnya tuh kenanya tuh rapih gitu, pas, jadi enak liatnya. Itu untuk yang pertama ya. Terus yang kedua, nah kalau yang kedua ini dia movie. Kalau untuk di seri TV-nya sendiri dia genrenya cuma slice of life, komedi sama ya cuma slice of life sama komedi doang. Tapi untuk versi movie-nya dia ganti genre jadi romance komedi sama slice of life. Nah, ini ada namanya Tamako Love Story atau kalau yang TV-nya Tamako Market. Nah, kenapa sih Tamako Love Story ini menurut gue menarik? Karena kalau kalian nonton dari yang TV-nya ya, dari Tamako Marketnya, eh, hubungan si Tamako sama si siapa si Mochizu apa ya Mochi lah dia Mochi. Jadi si hubungan si Tamako sama si Mochi ini dia awalnya kayak teman dekat atau teman masa kecil lah. Nah, si hubungan mereka tuh kalau misalkan kalian lihat waktu di Tamako Market tuh kayak hubungan ya teman biasa gitu. Emang ada rasa-rasa kayak perasaan gitu tapi bisa dibilang gregetnya dapat itu waktu di Tamako Market tuh karena nggak ngarah ke romance-nya. Tapi ketika kalian masuk ke movie-nya, nah di situ perkembangan dari dua-duanya baik dari si Tamako maupun si Mochinya ini bagus gitu. Dia perkembangannya masih sama kayak Fruit Basket, dia perkembangannya tuh dari awal yang nggak ngerti namanya suka sama orang lain sampai ke tahu yang namanya suka ke orang lain. Jadi bisa dibilang poin paling menarik dari Tamako Love Story itu adalah momen ketika Tamako sama si Mochi ini ngungkapin perasaan mereka baik yang di pertengahan cerita maupun yang di ending cerita. Nah itu yang menarik dari Tamako Love Story. Terus yang ketiga ada Momokuri. Mungkin nggak usah dijelasin lebih lanjut lagi ya untuk Momokuri karena tadi udah sempat gue jelasin di soal keluh kesah sama di
Faiz udah sempat ngejelasin soal Momoguri, jadi mungkin nggak akan gue tambahin. Nah, terus yang terakhir untuk kalau dari anime, ada ini sebenarnya series atau bisa dibilang lagu, kumpulan lagu-lagu yang diadaptasi jadi anime. Kalau kalian tahu Honeyworks atau Haniwa, dia kan, secara umum mereka adalah penyanyi ya atau utaite atau orang yang nge-cover atau bikin lagu. Nah, lagu-lagu dari Honeyworks ini ada yang punya, nggak bukan lagu sih, jadi si Hoax ini dia punya semacam, universe di mana si universe-nya ini, dia punya 2 cerita, yang cerita pertama tuh cerita tentang, kalau bahasa Jepangnya sih Kohaku Yoku Resensu series atau, kalau nggak salah Inggrisnya tuh dia seri yang pertama tuh tentang cerita gimana ketika seseorang mengungkapkan perasaan ke orang lain gitu. Nah itu untuk yang seri pertama, kalau yang seri kedua tuh ada untuk ketika seorang siswa dia pingin terjun ke dunia idol. 2 seri ini tuh dia dibangun di satu universe yang sama atau bisa dibilang di sekolah yang sama dan orang-orang atau karakternya tuh mereka saling berhubungan. Nah, yang di sini gue rekomendasiin tuh khususnya di Kohaku Yoku Resensu series-nya atau yang bisa dibilang ini, cerita trilogi di mana si trilogi ini kalian bebas mau nonton yang mana dulu karena si trilogi ini dia ngambil 3 sudut, enggak 3 sudut pandang sih sebenarnya karena, diceritain itu si karakternya berhubungannya tuh ada banyak gitu. Jadi si 3 seri ini tuh dia ngambil beberapa sudut pandang yang berbeda, tapi ceritanya tuh jalan di hari yang sama. Nah, yang pertama tuh ada, Zutomae Karasuki Desita. Nah, itu ngambil, pendekatan dari sudut pandang 4 orang pertama. Nah, itu ceritanya nyambung atau barengan sama Tsukini Narusono Sunkawo. Nah, itu sama ceritanya, cuman bedanya kalau di Zutomae itu ceritain tentang Eee, bisa dibilang kakak-kakaknya. Nah, kalau di Sukini Naru ini ceritain tentang si adik-adiknya. Nah, terus setelah itu ada satu cerita lagi yang nyelip di 2 judul itu, ada namanya, Itsudate Bokura wa Koi wa, 10 Senti Data. Nah, itu tuh ceritanya masih sama kayak Sukini Naru sama Tsutomu, terjadi di waktu yang sama, di tempat yang sama. Nah, cuman yang nyeritain orangnya yang beda. Kalau di Isudate ini dia fokusnya cuman ke 2 karakter utama, tapi si 2 karakter utama ini tuh dia muncul juga di Tsutomu sama muncul juga di Sukinohara. Jadi ketika kalian nonton 3 judul ini, bakal ada kemungkinan di mana ada scene yang sama atau scene ketika misalkan di Tsutomu itu si A ada di kelas misalkan. Nah, di Isudate juga ada di kelas yang sama, di hari yang sama, tapi dilihat dari sudut pandang si B, yang kayak gitu. Jadi bisa dibilang, ini tuh cerita yang saling berhubungan dan kalian nggak usah perlu ribet mikir urutannya yang mana dulu. Nah, kenapa ini menarik juga, karena gini, ini tuh malah lebih ceritanya tuh lebih hampir kalau misalkan dicari yang mirip gitu ya, mungkin gue bisa analogin mirip kayak Horimiya, karena di sini tuh diceritainnya, eee, ada si satu orang yang suka sama satu orang lagi, terus ada juga muncul satu orang lagi yang suka sama orang yang sama, bisa dibilang ada kayak cinta segitiganya, ada yang saling suka tapi nggak bisa mengungkapkan perasaannya, ada juga yang, suka sama seseorang tapi si orang itu suka sama yang lain. Jadi bisa dibilang relationship antara si, karakter-karakter itu beragam gitu. Nah, kalian mungkin bisa cari di internet nanti kalau kalian bingung bentuk relasinya kayak gimana. Jadi kalau nggak salah di situ tuh ada sekitar kayak bentuk pohon kayak gitulah. Jadi si A sama si B itu nganggapnya apa, si B sama si C nganggapnya kayak gimana. Nah, terus ditambah lagi si cerita dari lagu Honios ini, mereka kemarin baru ngumumin ada adaptasi yang baru lagi. Nah, kalau misalkan yang di 3 judul tadi kan fokusnya ke yang tentang gimana ketika si seorang karakter mengungkapkan perasaannya. Nah, yang cerita baru yang nanti mau dikeluarin ini lebih ke ngambil ke yang tadi, yang series kedua kata gue itu yang tentang idol. Nah, ini di sini tetap ada romance-nya juga. Kalau dari lagu-lagunya tuh, ini lebih ke romance-nya tuh ada romance nanti antara keluarga, sama ada ketika, di pekerjaan. Tapi pekerjaannya tuh masih kayak pekerjaan di seputar idol lah kan, masih anak SMA. Nah, itu yang judulnya tuh nanti bakal keluar tuh, gue nggak tahu ya judul Jepangnya apa, cuman judul Inggrisnya tuh ada, To Become a Real Heroine, titik dua, The Unpopular Girl and the Secret Text. Jadi ini tuh ngambil, kalau kalian tahu, eee, salah satu penyanyi dari Honeybox yang itu Lips X Lips, nah 2 singernya itu muncul di seri ini sama ngambil
kalau nggak salah di cerita di salah satu lagunya tuh, si cewek ini tuh nanti bakal jadi manajernya. Nah itu bisa kalian tunggu nanti. Nah terus berikutnya, ini mungkin agak beda ya kalau tadi Faiz ngambilnya dari manga atau light novel, kalau gue di sini ngambil dari, eee, anime Korea atau kalau misalkan sebutan lainnya tuh kan ada ya kalau misalkan di Jepang anime, kalau di Cina donghua, kalau di Korea tuh ada sebutannya tuh aeni atau manhwa yonghwa. Itu ada satu judul mungkin banyak dari kalian yang tahu ya, judulnya tuh A Day Before Us. Nah ini bisa dibilang hampir setipe sama Momokuri. Ceritanya tuh ringan dan untungnya lagi, ini bisa kalian akses secara gratis di YouTube-nya Liko TV secara official, terus ada subtitle Indonesianya. Nah, ini kenapa menarik, karena si ceritanya tuh ringan dan ambil latarnya tuh tentang kehidupan perkuliahan. Terus ditambah lagi, si kesan manisnya tuh dapat gitu. Nah, itu untuk yang pertama ya. Terus untuk yang 2 sisanya tuh, gua ngambil dari manhwa yang walaupun kalau misalkan dicek lagi sih sebenarnya 2 manhwa ini secara nggak langsung dia tuh isekai sebenarnya, cuman lebih fokusnya tuh cerita di romcomnya. Yang pertama tuh ada, My Life as My Life as an Internet Novel. Ini tuh, cerita tentang ketika si tokoh utamanya dia secara nggak sengaja pindah ke dunia lain, tapi masuk ke dunia di si dunianya tuh ceritanya mirip kayak di, internet novel tuh kalau misalkan kalian nggak tahu istilah lainnya tuh web novel gitu atau light novel lah. Nah, jadi ceritanya tuh lebih fokusnya tuh ke sana gitu, lebih fokusnya ke romance-nya bukan ke isekainya. Nah, ini kenapa di sini menarik tuh karena, eee, oke ini emang cerita shoujo dan, tokoh utamanya juga tokoh bisa dibilang tokoh ceweknya sedikit lah, lebih banyak tokoh cowoknya, tapi kesan cerita romance-nya tuh kena gitu. Bisa dibilang ini hampir mirip sama, eee, Fruit Basket, cuman komedi yang dibawanya tuh komedi ala-ala, eee, apa ya, ala-ala Momokuri sedikitlah, agak mirip ke sana. Terus ada juga kalau misalkan kalian nonton Hamefura yang isekai, nah di situ ada sedikit kemiripannya juga untuk cerita romance-nya. Nah itu bisa kalian dapat atau baca juga secara gratis ya, free juga di aplikasi Kakao Page. Di situ kalian tinggal nyari, ada My Life as Internet Novel itu ada bahasa Indonesianya juga. Terus yang terakhir ada, Return My School Life, ini juga sama kayak yang tadi, emang lebih kelihatannya kayak cerita isekai tapi fokusnya ke romance. Nah ini bisa dibilang sama yang My Life as an Internet Novel ini punya kemiripannya, cuman bedanya kalau yang Return My School Life ini dia ceritanya lebih fantasi gitu. Lebih bukan di dunia nyata lah. Itu kalau nggak salah ceritanya tuh di kehidupan setelah kematian atau bisa dibilang di alam barzakh gitu. Tapi ada cerita romansnya. Nah, si cerita romansnya itu ringan dan fun gitu, kita nggak usah mikir terlalu ribet, sama kadang bisa dibikin kesal sendiri sama hubungan antar si karakter-karakternya gitu. Nah, ini juga sama, bisa kalian baca secara gampang, gratis di aplikasi webtoon. Paling gitu aja sih kalau dari gue. Untuk rekomendasi yang bisa dicoba untuk dibaca ataupun ditonton dari si genre romcom ini. Oke lah kalau begitu, episode keempat dari Pokasi Podcast yang berjudul Kenapa Genre Isekai dan Romcom Sangat Populer, yang mana ini merupakan bagian kedua, yaitu kami berdua fokus membahas mengenai romcom. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai. Kalau gitu gua Faiz. See you balik. Sampai jumpa lagi di episode Pokasi Podcast yang berikutnya. Bye-bye.